Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka hingga akhir zaman. Kembali lagi di MEF Official Channel, di mana pada kesempatan yang mulia ini saya akan membahas tentang nama asli Imam Mahdi dalam hadis Sahih dan Hasan. Sahabat yang beriman dimanapun berada, nama Imam Mahdi yang kita yakini akan muncul menjelang hari kiamat sebenarnya bukan nama asli. Banyak sekali hadis yang menjelaskan tentang nama asli Imam Mahdi dan serta ciri-cirinya, kemudian masa munculnya. Namun sahabat yang beriman, tidak semua hadis tersebut bisa kita jadikan sebagai landasan atau dalil. Terlebih sekarang sudah banyak sekali kelompok atau individu yang mengatasnamakan dirinya sebagai Al-Mahdi atau Imam Mahdi. Pernah ada beberapa berita dari beberapa situs resmi tentang Al-Mahdi palsu atau Imam Mahdi yang mengaku-mengaku sebagai Imam Mahdi. Maka dari kesempatan yang mulia ini saya coba untuk mengangkat nama asli Imam Mahdi dalam hadis Sahih dan Hasan. Sahabat beriman, Al-Mubarak Furi dalam Tuhfatul Ahwazi menjelaskan bahwa kebanyakan hadis yang berkisah tentang Imam Mahdi tidak bisa dipertanggungjawabkan kesahihannya. Al-Mubarakfuri melanjutkan bahwa hadis-hadis tersebut diriwayatkan oleh beberapa orang yang cukup bermasalah dan tidak memenuhi kriteria-kriteria perawi yang dapat diterima periwayatan hadisnya. Sahabat yang beriman, hadis-hadis yang berkaitan dengan kemunculan Al-Mahdi atau Imam Mahdi banyak sekali. Tidak sebagian besar adalah hadis dhaif. Tidak diragukan lagi bahwa hadis Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi pada bab ini tidak sampai pada derajat hasan. Namun hadis ini memiliki beberapa syahid, baik hasan maupun dhaif. Adapun hadis Abdullah bin Mas'ud ini serta syahid dan tawabinya cukup pantas untuk dalil atau kemunculan Imam Mahdi. Tanpa keraguan, pendapat tentang kemunculan Imam Mahdi adalah pendapat yang benar dan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya. Atau Al-Mubarakfuri Tuhfatul Ahwazi bi Sahri Jami Al-Tirmizi Madinah Al-Maktabah Al-Salafiyah 1963. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis Abdullah bin Mas'ud yang dimaksud oleh Al-Mubarakfuri adalah hadis yang menjelaskan bahwa akan muncul seorang yang namanya mirip dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum kiamat terjadi. Dalam hadis riwayat Tirmizi di mana yang berbunyi dari Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasulullah bersabda, tidak hancur dunia atau kiamat sampai orang Arab memiliki seorang laki-laki dari keturunanku yang namanya sama dengan namaku. Hadis riwayat At-Tirmizi. Sahabat yang beriman,
oleh Al-Mubarakfuri, hadis yang oleh Tirmizi disebut sebagai hadis hasan sahih ini cukup dijadikan landasan akan kemunculan Imam Mahdi sebelum datangnya kiamat. Sahabat yang beriman, daripada hadis-hadis tentang Al-Mahdi lain yang kebanyakan dhaif, walaupun dalam hadis tersebut sama sekali tidak menyebutkan nama Al-Mahdi, namun At-Tirmizi sendiri memasukkan hadis tersebut dalam bab tentang kemunculan Al-Mahdi atau bab Maja'a fil Al-Mahdi. Sahabat yang beriman, Imam At-Tirmizi sendiri hanya meriwayatkan 3 hadis saja yang berkaitan dengan Al-Mahdi. Selain At-Tirmizi, Abu Daud juga meriwayatkan hadis yang hampir sama, hanya berbeda pada akhir hadis saja. Namanya cocok dengan namaku, sedangkan nama ayahnya adalah sama dengan nama ayahku. Atau Al-Mubarakfuri Tuhabtul Ahwadsi bi Sahri Jami'an Tirmizi Madinah Al-Makathabah Al-Salafiyah 1963. Sahabat yang beriman dimanapun berada, tentu ini menunjukkan bahwa nama asli dari Al-Mahdi adalah Muhammad bin Abdullah, sebagaimana nama Rasul dan nama ayahnya. Selain itu, dalam hadis Abu Daud juga diriwayatkan bahwa ciri Al-Mahdi adalah dahinya lebar dan hidungnya mancung. Lihat Abu Daud, Sunan Abu Daud, Beirut Darqut. Sahabat yang beriman, selain dari hadis riwayat Tirmizi dan Abu Daud di atas, banyak juga ulama hadis yang meriwayatkan hadis-hadis tentang Al-Mahdi. Di antaranya Ibnu Majah, Al-Hakim, At-Tabrani, dan Abu Ya'la. Sanad hadis mereka sampai pada sejumlah sahabat seperti Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Tahlah, Abdul bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, Abu Hurairah, Abu Sa'id Al-Khudri, Ummu Habibah, Ummu Salama, Zauban, Qur'an bin Iyas, Ali Al-Hilali, Abdullah bin Haris bin Jas'i. Sanad yang menghubungkan antara ahli hadis dengan para sahabat beraneka macam kualitasnya, ada yang sahih, hasan, dan ada juga yang dhaif. Sahabat yang beriman dimanapun berada, kata Al-Mahdi sendiri dalam hadis sering disebutkan sebagai lakab atau julukan. Rasul hanya menyebutkan nama Al-Mahdi itu dengan ciri mirip namanya dan nama ayahnya mirip nama ayah Rasul. Kata Al-Mahdi berarti orang yang mendapatkan hidayah atau allazi kad hadahullahu illa al-haq. Hal ini nanti terkait juga yang diemban oleh Al-Mahdi, yaitu memberikan kemakmuran dan kejayaan bagi umat seluruh dunia, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Al-Hakim dalam Al-Mustadraknya, di mana yang berbunyi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan muncul di masa akhir umatku seorang yang diberikan petunjuk atau Al-Mahdi, yang pada masa itu Allah Subhanahu wa taala memberikan hujan kebaikan, bumi mengeluarkan tanaman-tanamannya, harta akan dibagikan secara merata, binatang ternak melimpah, dan umat menjadi mulia. Dia akan hidup selama 7 atau 8 tahun, yaitu musim haji. Atau hadis ini sahih sanadnya, namun tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis riwayat Al-Hakim. Sahabat yang beriman dimanapun berada, hadis-hadis di atas adalah hanya sebagian kecil tentang nama asli Imam Mahdi yang berstatus hasan dan sahih. Beberapa hadis tentang Imam Mahdi juga ada yang dhaif. Terkait hadis-hadis tentang Al-Mahdi yang digunakan oleh pihak-pihak tertentu, kita perlu hati-hati untuk menyikapinya.
Terlebih di zaman sekarang, zaman fitnah, jangan sampai kita terperdaya oleh kelompok-kelompok yang mengaku sebagai Al-Mahdi, sebagaimana disebutkan dalam Ali Suyuti, sahabat yang beriman dimanapun berada. Wallahu alam bisawab. Demikianlah pembahasan tentang nama asli Imam Mahdi dalam hadis sahih dan hasan. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya pribadi memohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan dalam video ini. Perlu kita ketahui bahwa kebenaran dan kebaikan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Keburukan serta kesalahan itu datangnya dari saya pribadi selaku manusia biasa yang tidak pernah luput akan kesalahan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.